Halo pemirsa, terima kasih tetap bersama kami di Perspektif dan langsung saja kita lanjutkan obrolan kita bersama Mas Firza. Nah, berarti kalau misalnya dari peningkatan kasus ini sendiri, apakah benar Indonesia ini menurut Mas ini udah masuk ke gelombang kedua atau kita masih di gelombang pertama sebenarnya? Kita masih di gelombang. Ini ada diksi yang seram, menarik. Oke. Kita habis posting minggu lalu, yaitu kita tuh sebenarnya di bahasa Inggrisnya endless first wave. Jadi gelombang pertama yang tanpa ujung gitu loh. Puncaknya bahkan belum kelihatan. Setuju. Bahkan menurut peneliti dan epidemiolog, kita masih di lembah sebenarnya. Jadi kita tuh puncaknya tuh masih tinggi. Ya, Oke. kita belum ini. Berarti kita ini belum tahu ya sampai kapan kita melewatin gelombang pertama ini juga kita nggak tahu kapan gitu ya. Masyarakat juga udah pada Belum. nongkrong. Iya, belum. Nah tapi menariknya apakah Indonesia ini sebenarnya bisa nggak sih menekan kasus positifnya dengan langkah-langkah penanganan yang udah dilakukan pemerintah? Kalau misalnya yang benar-benar ngelakuin sesuai yang pemerintah bilang gitu. Dari sisi kebijakan publiknya juga menurut ini pendapat pribadi ya, Oke. kebijakan publik tersebut juga tidak terlalu kuat dalam hal, saya ulangi lagi yang tadi, dalam hal sinkronisasi. Mm-mm. Nomor 2, dalam hal pelaksanaan dan monitoring. Nomor 3, dalam hal kedua hal tadi tidak kuat juga karena peraturan-peraturannya juga tidak kuat. Masalah perda-perda gitu mungkin ya untuk mengeksekusi hal tersebut. Misalkan Jakarta menerapkan PSBB jilid kedua. Nah, ya itu percuma jika mobilitasnya tidak ada indikatornya. Contohnya ya, harusnya ada setiap sebuah kebijakan ada indikatornya. Dalam 1 bulan kita akan menurunkan mobilitas Jakarta sebesar 80%. Nah, jika itu terjadi pasti virus di Jakarta akan turun tuh, kasusnya akan turun. Nah, kita tidak pernah mendengar ucapan-ucapan pejabat publik yang memberikan sebuah indikator. Ya kita tahu kalau kita lagi kerja pasti ada dalam sebuah proyek ada tujuan kan. Nah, tujuan-tujuan tersebut tidak pernah terkuantifisir tapi terkualitatif gitu. Oke. Iya, nah itu. Berarti kalau saya bilang ini agak paradoks juga sih menurut saya, Mas. Iya, Semakin gimana? semakin bertambahnya kasus positif yang ada di masyarakat, maka semakin bodoh amatnya juga masyarakat. Karena kita core-nya ini juga belum jelas nih. Pemerintah kebijakannya juga belum mateng dan masyarakatnya juga masih linglung menerima informasi yang benar, harus ngelakuin apa. Jadi setuju nggak sih Mas bahwasanya lama-lama dan seakan-akan bahwasanya berita corona ini udah jadi apa ya? Berita ya udahlah, pasti naik terus tuh tiap hari gitu di masyarakat. Iya, hal yang paling bahaya adalah semua ini menjadi sebuah hal yang lumrah. Kita ingat dulu waktu bulan Maret, April, awal-awal PSBB di Jakarta itu kita lihat betapa keluhuran sebuah kelompok manusia Jakarta itu melawan virus ya. Jadi saling mengingatkan. Jadi kalau di Instagram Story itu pakai stiker stay at home gitu kan. Semua saling membanggakan kan. Nah, Iya. lama kelamaan ya ini faktor-faktor sosialnya banyak. Jadi bisa juga karena bias misalkan gini. Bias kognitif misalnya gini. Mbak artis itu sering keluar juga tetap sehat dan masih hidup. Nah, itu. Nah, itu abang-abang ojek online sama maaf tukang sampah juga kotor-kotor juga masih sehat kayaknya gitu. Nah, bias kognitif yang kita sebut juga ini sebagai perangai ilmiah dalam kurung scientific temper yang rendah di masyarakat itu juga membuat itu semakin buruk. Kebijakannya tidak tegas dan tidak konsisten. Banyak pengaruh hal politis. Nah, dari hal masyarakat malah juga semakin menjauh, pemerintah menjauh, masyarakatnya menjauh karena literasi perangai ilmiahnya juga tidak kuat. Jadi ketika menilai, contohnya ya, menilai seorang publik figur yang dia idolakan jalan-jalan terus dan kok masih hidup, biasanya muncul. Kenapa saya enggak ya? Kenapa saya tidak gitu? Terus pasti akan dicoba kan. Coba deh besok gue nongkrong deh. Coba deh besok gue liburan deh gitu kan. Kok saya juga masih hidup ya gitu. Nah,
Jadi bias-bias tersebut ditambah dengan bukti-bukti kepercayaan diri, terus itu akan semakin berkumpul dan membuat masyarakat semakin semakin lengah karena nggak kuat menahan kebosanannya itu. Sebenarnya karena bosan sih, Mas. Oke, berarti udah ada peperangan ya antara virus dan juga psikolognya kita masing-masing ya, psikis kita masing-masing. Iya, iya, iya. Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut ini harusnya valid ya Mas ya, karena Mas ini berada di tim yang percaya bahwasanya corona ini ada gitu. Nah mungkin buat teman-teman di luar sana yang belum percaya bahwasanya corona ini ada gitu, dari sudut pandangnya Mas atau perspektifnya Mas ini, seberapa menakutkannya sih sebenarnya corona itu? Corona ini dari sisi sains itu menakutkannya adalah karena final formnya ya saya nyebutnya, mungkin kalau di teman-teman yang suka main games ngerti lah, atau di komik-komik, ibarat dia monster jahat, final formnya itu belum jelas gitu loh. Itu nomor satu. Nomor dua, dia bisa berduplikasi atau nebeng ke penyakit-penyakit lainnya yang komorbid tadi. Jadi semakin di sini kan gejalanya semakin banyak, bahkan ada yang diare pun ada yang positif juga. Itu nomor dua. Nomor tiga, dari data WHO 80% pasien COVID itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang yang tidak yang kita lihat sehat jalan-jalan itu bisa saja dia bawa virus. Nah, tiga hal tersebut yang mengerikan kenapa? Karena tidak bisa didefinisikan final formnya seperti apa, bahkan sampai sekarang. Tuh. Nah, namun yang menarik, ketidakteraturan virus ini akhirnya dipandang oleh para penganut hoaxan konspirasi sebagai bisa-bisanya aja nih, mereka selalu berstatement bahwa sakit normal kok di COVID-kan, gitu kan ya. Padahal dari sisi sains bukan seperti itu melihatnya. Tuh, lalu misalkan ada pembaharuan riset terbaru terhadap COVID, pasti penganut konspirasi akan berujar bahwa tuh kan sainsnya kok berubah-ubah mulu gitu. Nah, jadi memang udah nggak sih, mikirnya udah beda sih. Ya. Karena juga kan sekarang corona ada bermutasi lah, apalah. Setuju ya, saya sama Mas Firza ini bahwasanya final formnya itu belum ada gitu. Dan bahwasanya mungkin masyarakat kita ini juga kurang mengerti apa kata pandemi gitu ya. Karena kita tahu itu emang lah corona ini belum ada puncaknya gitu. Tapi kan disebut pandemi karena kita bisa jadi carrier gitu kan. Dan orang-orang yang nggak kuat imunnya bisa terkena, makanya disebutkan jadi pandemi gitu ya Mas. Nah, betul. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah PSBB Jilid 2 yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta ini sudah cukup efektif untuk menekan angka positif? Menurut Mas? Angka Jakarta, kalau dari angka total kasus ya, sudah seminggu ini PSBB berjalan kalau nggak salah, itu masih berkisar masih berkisar di rata harian 1.000. Okay. 1.000 itu berarti 30-40%-nya nasional. Jadi belum turun. Nah, indikator lainnya adalah positive rate. Positive rate-nya kalau nggak salah 7-8%. Indonesia sendiri cuma 4%. Standar WHO ya tadi, standar global ya. Standar global itu 3,7% kalau nggak salah. Oke. Lalu fakta menarik tentang PSBB ini adalah belum maksimal juga karena penerapannya di lapangan juga belum maksimal. Di lapangan itu malah jadi dua kubu politis. Jadi kayak yang pro Pak Gubernur sama yang non pro Pak Gubernur. Nah, jadi spektrum sama dimensi pandangan dan perilakunya itu malah terbenturnya karena itu. Itu juga mau situasinya. Nah, dari data Google dan Apple Mobility Report, Jakarta juga belum kembali ke masa-masa yang dulu Maret sama April.
dari segi mobilitas ya. Jadi kalau ditanya efektif atau enggak, indikatornya total kasus hariannya belum menurun, masih 1000-an rata-rata, positif rate-nya masih tinggi 7-8%, terus dari mobilitas warganya masih tinggi sama kayak bulan Januari Desember ini. Setuju. Iya. Jadi belum sih. Kenapanya ya tadi kita sudah bahas tadi. Oke, berarti kesimpulannya belum cukup efektif ini. Nah, Iya, belum. menariknya juga kasus di lapangan itu kan apa ya bilangnya bahwasanya pemerintah sedang ini ya udah menggalakkan lah bahwa memberikan sanksi gitu. Ada juga kita tahu ada yang disuruh ini nyapu jalanan, Iya, bahkan ada yang iya. disuruh menggali kuburan, rasakan Iya. berada di peti mati. Nah, apakah ini sudah tepat menurut Mas? Atau apa sih sanksinya terlalu berlebihan atau gimana? Ini efek jangka panjang dari sistem pendidikan dan edukasi kebijakan publik sosial di Indonesia sih sudah. Jadi ini semua pandemik ini kan sebenarnya tidak membuat sistem Indonesia buruk kan, tapi membuka sistem buruk Indonesia. Apapun jadi kelihatan buruk lah, ya kan? Itu ya, walaupun penempatan kata tapi maknanya sangat dalam ya. Iya. Contohnya cara regulator dalam mengedukasi ini sudah 7-9 bulan pun sebenarnya dari komunikasi itu juga belum tercapai sama sekali. Padahal budgetnya ada, tapi di lapangan share of voice sosial medianya kalah dengan hoax itu. Nah, dalam penerapan peraturan tadi contohnya seperti apa di kerja sosial ya tadi ya. Nah, itu pun sebenarnya bentuk dari apa yang sudah kita jalani selama ini. Misalkan kita lebih takut pakai helm jika ada Pak Polisi, contoh ya. Ya, jadi kita tidak pernah diajak untuk memahami konteksnya, tapi disuruh manut, disuruh nurut gitu. Ya, efeknya ya masyarakat itu tidak paham sebenarnya konteksnya PSBB-nya itu apa, pandemi ini apa konteksnya. Yang dipahami adalah kalau saya melakukan saya akan dihukum gitu. Ya akhirnya ya mungkin akhirnya jalan ini jadi jalan pintas pemerintah regulator dalam melaksanakan ini melalui hukuman. Padahal seharusnya lebih baik sejak Maret ya mungkin mulai di edukasi dalam hal edukasi ya. Bukan hanya punishment. Karena juga masalahnya misalnya dilakukan penilangan gitu ya, apa yang sempat viral juga gitu, malah diajak ke kerumunan tanpa mengabaikan protokol kesehatan dan juga rasanya agak aneh sih gitu kalau untuk pemberian sanksi yang seperti itu gitu. Dan sekarang juga seperti yang kita tahu bahwasanya masyarakat menyadari misalnya dia punya hasil rapid test saja, dia menyatakan bahwa saya tidak positif gitu, negatif. Dia seakan-akan sudah dirinya itu udah aman dan bebas kemana aja. Gimana nih Mas? Iya, mengenai testing ini juga seolah-olah kan itu jadi kayak jimat ya, maaf ya. Jadi jimat jadi kebal. Kalau saya sudah rapid test, saya sudah kebal. Padahal rapid test itu bukan metode diagnosa utama dalam menentukan COVID. Yang bisa mendiagnosa adalah menggunakan tes swab dan PCR yang dimasukkan hidung lalu dianalisa menggunakan mesin PCR. Nah, memang sosial kita itu pandai mencari celah dan untuk pengakuan untuk memperkuat alasan-alasannya biar tidak bosan. Ya contohnya tadi seperti yang disebutkan, misalkan ya, yang ditangkap oleh masyarakat adalah kalau saya sudah rapid test dan tes swab dalam 2 minggu ini saya kebal. Itu yang terjadi di masyarakat dan yang lucunya fenomena sosial yang terjadi adalah beberapa middle class dan middle up yang di Jakarta ini ya. Mereka jalan-jalan ke keramaian, lalu mereka testing kan, habis itu positif mereka pamerkan dengan bangga. Nah, ini juga sebuah kondisi sosial yang kalau orangnya nggak paham pasti akan menelan mentah-mentah. Nah ini menelan mentah-mentahnya ini loh.
Oke Mas Firza, nanti Iya. kita lanjutin lagi ya Mas, karena ada satu kutipan dari laman Instagramnya Pandemi Talks ini yang cukup ramai diperbincangkan nih. Jadi nanti kita lanjut, kita tahan dulu. Nah pemirsa tetaplah bersama kami di Perspektif.